tentang kabar kematian. Hadirin sekalian, sebenarnya kabar tentang kematian itu, ya, berita-berita atau kabar tentang kematian itu selalu ada pada diri kita sebetulnya. Setelah kita, kenapa perlu kita persiapkan tadi? Karena sebenarnya kabar tentang kematian itu selalu ada pada diri kita. Kabar kematian memberitakan pada kita, diberitahunya kita. Walaupun Allah tidak memberikan ilmu kepada hambanya kapan dia dimatikan, tapi kabar itu dikabarkan. Istilahnya kabar kematian itu sudah dekat, dan kabar itu selalu ada pada diri kita, baik dari dalam tubuh kabar itu, atau kabar dari tubuh zahir atau luar tubuh kita. Kabar kematian itu sudah dekat, sudah ada pada diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di ayat ini disebutkan nafs, diri, tapi kita terjemahkan di sini nyawa. Jadi tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Segala yang bernyawa. Jadi nafs di sini hadirin sekalian adalah nyawa. Setiap yang bernyawa, bahwa setiap dari kita akan merasakan kematian itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-21,
Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kematian ini disebut banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia kalimat itu al-maut. Al-maut itu artinya berpisah antara roh dan jasad, itu maut. Ada dia tawaffa ya tawaffa, sempurna. Sempurna hidupnya, mati juga artinya. Ada juga ajal. Ajal itu artinya batas akhir, mati juga. Ada yang lain lagi raji'un itu pulang atau kembali, mati juga artinya. Jadi dalam surah Qaf tadi firman Allah, waja'at sakratul maut bil haqq, dan telah datanglah kematian itu dengan sebenarnya, bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana engkau selalu lari dari kematian itu. Itu di antara terjemahannya, dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana engkau selalu lari daripadanya. Walaupun pada akhirnya bila maut itu datang, kita tak akan bisa lari dari kematian itu. Jadi apa maksud yang mana engkau senantiasa lari daripadanya? Setiap hari kita ini lari dari kematian, setiap hari. Takut kita mati setiap hari. Berjalan sebelah kiri karena takut dilanggar, itu kan lari dari kematian. Kita sakit berobat, lari dari kematian. Menghindari hal-hal yang akan mencelakai kita, itu lari dari kematian. Jadi terjemahan yang kedua, dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana engkau pada akhirnya tidak bisa lari dari kematian itu. Dimanapun kita, walau fi buruj musyayyadah, di tembok yang besar pun kematian itu pasti datang. Akan tetapi mungkin karena banyaknya kita mendengar dan melihat kematian itu, akhirnya biasa aja. Bahkan mungkin berpuluh beratus orang kita lihat ditanam, biasa saja kita. Padahal 7 langkah kita mengantar orang mati itu sedang ditanya dia. Kalau dia bisa menjawab, selamatlah dia. Kalau dia tidak bisa menjawab, celakalah dia. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian itu. Itu kan ada dikisahkan, hadirin sekalian. Versi riwayatnya seperti ini. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bersembang, dia bercakap, berbual, berkomboh dengan seorang pemuda. Maka masuklah seorang lelaki di hadapan mereka. Jadi lelaki tadi memandang tajam ke arah pemuda yang duduk di sebelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Gocah dia, gocah. Karena pandangan itu lain, tajam. Gocah, takut dia. Dan akhirnya malaikat itu keluar dari tempat duduknya, keluar dari rumah itu, dari istana Nabi Sulaiman itu. Jadi pemuda ini bertanya sama Nabi Sulaiman, siapa itu? Malaikat maut nih. Orang dulu biasa begitu. Yang malaikat maut bukan main, datang malaikat maut tuh menyerupai orang. Jadi perasaan pemuda ini tak sadar. Rasanya dia mau mencabut nyawaku, wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Kata pemuda tadi, apa yang boleh aku bantu? Engkau wahai Nabi kan bisa menobangkan angin, tolong terbangkan aku ke negeri Hindia. Satu riwayat mengatakan Cina. Iyalah, dipanggilnya angin tadi, ini riwayat. Dan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah boleh memanggil angin dan tobang dengan angin itu dia. Macam tika. Datanglah angin, tobangkan. Secepat kilat
Maka dibawalah pemuda tadi secepat kilat sampailah ke negeri India. Sebaik menginjakkan kakinya di tanah India tu, yang dijumpai tadi itu udah ada di situ. Rupanya mati ya di sana. Setelah itu datang malaikat maut lagi ke hadapan Nabi Sulaiman. Itu rupanya kenapa malaikat maut itu memandang tajam ke arah pemuda tadi. Karena dalam suratan takdirnya pemuda ini mati di tanah India. Tapi kenapa dia ada di samping Nabi Sulaiman alaihissalam? Jadi jangan cuba-cuba nak melahirkan diri. Ya, jangan cuba-cuba begitu hebat Nabi Sulaiman dah menobangkan dia, tapi dia ada waktu itu dia. Itu hadirin dan hadirat sekalian, ruh ni. Coba kita bincang tentang ruh sekejap ni. Walaupun Al-Quran sebutkan bahawa ilmu kita sikit tentang ruh itu, tapi tak apa kita ceritakan sikit tentang ruh itu. Ya. Kalau tuan-tuan ingin baca tentang kitabnya, bacalah kitab tentang ruh ditulis oleh Ibnu Jauziyah. Beliau banyak cerita tentang ruh itu. Dalam surah Az-Zumar itu Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Itu perbedaan orang mati dan orang tidur tu tipis betul. Jadi kata Allah, Allah yatawaffal anfusa. Di sini sebutkan yatawaffa. Yatawaffa ni artinya banyak, menggenggam. Itu yatawaffa juga, menidurkan, ya. Dan di sini artinya yatawaffa, mewafatkan, mematikan. Jadi kata Allah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan, mematikan jiwa hina mautiha, ketika matinya. Begitu dia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati ketika tidurnya. Jadi orang mati dan orang tidur itu dipegang Allah jiwanya, ruhnya itu. Itu maksud Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Manamiha, tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah tahan jiwa yang telah Allah tentukan baginya kematiannya, matilah dia. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, Allah lepaskan jiwa yang Allah belum tentukan kematiannya. Jadi orang tidur nih hadirin sekalian, keluar ruhnya. Dan itu sudah dikaji selama 6 jam katanya, oleh bangsa Eropa. Diletakkan satu alat elektronik, mahal alat tu. Kalaupun alat tu ada risiko, tak pandai kita menggunakannya, menciptakannya bisa. Diletakkannya di orang tidur tadi. Betul. Orang Arab yang tidak mengerti hal ihwal ini, dalam kajian itu mendapatkan dalam kajian itu sesuatu yang keluar dari jasad orang tidur tadi. Dia tak tahu apa dia. Sehingga kajian itu disempurnakan, ilmu dari Islam itu bahawa yang keluar itu adalah tidur tadi. Oleh karena itu dianjurkan oleh agama kita, sebelum kita memejamkan mata, berwuduklah dulu. Karena tidur tu mati juga. Berwuduk kita, menghadap kiblat kita ke kanan lah. Itu tidur orang suluk, itu tidur orang mati. Jadi kalau orang suluk tadi ya tidur mati, alhamdulillah, berdoalah tidur tu mati. Kenapa? Memang dah siap dia, sudah berwuduk dan bantalnya tangan kanannya, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan. Ya, tidur kita begitulah. Dan alhamdulillah, pernah saya sebutkan, hidup yang paling indah ini bagi seorang hamba itu ada hidup ketika dia berada dalam rumah suluk. Tak bisa dinafikan itu. Kenapa dikatakan indah?
sembahyang yang 10 minimal 10 hari ini, 10 hari suluk ini sembahyang berjamaah, wuduk kekal, wuduk kekal walaupun buka umur sikit tak apa dah, wuduk kekal, wuduk kekal, bercakap sikit, makan sikit, mandinya ada peraturannya, berjalannya ada peraturan. Itu kalau berjalan wang suluk itu sebetulnya kedua mata itu memandang ujung kaki, begitu dia, bukan dia menoleh ke kanan kiri. Nanti kalau orang suluk memandang ke kanan ketika berjalan jarak 200 meter nih, akan timbul warna-warni dunia ini, dia akan mengurangi khusyuk dalam berzikir itu. Karena kalau dia menoleh ke kanan, dipandangnya banyak hal, dipandangnya ke kiri, dia ditolehnya banyak hal. Jadi dianjurkan memandang itu ujung kaki itu dia. Dan itu juga untuk melatih supaya tidak sombong sebetulnya. Jadi hidup indah itu dalam suluk. Makan sedap. Yalah. Jadi orang Muslim yang bermusuluk copek. Jadi tipis dia perbedaan antara orang mati dan orang tidur tadi. Coba kita melihat, ya, itu dalam kitab-kitab lama itu tentang orang-orang mati itu, hadirin sekalian. Kita ingin melihat kematian seorang hamba itu, contohnya. Landasannya tentu ada. Tanda-tanda baik, tanda-tanda buruk. Orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, urqubul mayyit inda salasin. Urqubul mayyit inda salasin. Perhatikanlah orang mau mati itu 3 perkara. Ada 3 nih. Perhatikan elok. Kalau orang mau mati, tengoklah. Ya, pelajaran ibratan lana, pengajaran bagi kita. Kata Rasulullah tadi, urqubul mayyit inda salasin. Perhatikanlah orang mau mati itu 3 perkara. Kata Rasulullah, idza rashaha jamilu wa dama'at ainah wa yabisat syafatah. Apabila berkeringat koningnya, wa dama'at aina, mengalir kedua mata dari matanya, wa yabisat syafatah, dan kering kedua bibirnya, kata Rasulullah, fahiya min rahmatillah qad nazalat bih. Itu tanda rahmat yang Allah turunkan kepada orang mati tadi. Mengenai idza rasyaha jamin, berkeringat, berkeringat koningnya ini terpancar dia, itu dikuatkan dengan satu hadis sahih yang bunyinya yamutul mu'min bi'araqil jabin. Matinya seorang mukmin itu terpancar keringat dari keningnya. Poluh dia. Ini undang-undang kita, walaupun ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menangis dia. Wa yabisat syafatah, dan kering kedua bibirnya. Karena dalam riwayat hadirin sekalian, itu masa yang sangat genting. Ketika sakratul maut itulah si iblis laknatullah datang ke hadapannya menawarkan sesuatu. Dalam riwayat itu diceritakan menawarkan segelas air. Karena dikatakan orang yang menghembuskan nafas untuk terakhir kali, hausnya luar biasa. Dikasih minum satu laut pun kuang itu, karena dahaganya ketika menghadapi kematian itu. Maka dalam saat yang genting itu, datanglah ke hadapannya iblis laknatullah menawarkan air. Adakah engkau mau meminum air ini? Kalau mau aku kasih. Kalau orang yang beriman ini, dia akan tolak tawaran itu.
Kenapa? Kalau dia katakan mau, maka ada penawaran lain, maka anggaplah aku sebagai Tuhanmu. Itu yang sangat bahaya. Oleh karena itu, orang yang meninggal dunia itu kita senantiasa ada di sampingnya. Ya, kita ajarkan. Tak boleh orang meninggal dunia ini dibiarkan sendiri dia. Tak boleh. Mesti ada orang lain, sanak saudaranya yang siap mengajarinya la ilaha illallah itu. Jangan budak kau si marah nanti dia walaupun meninggal sampai dia marah lagi tu. Cakas yang tua pula. Ya. La ilaha illallah. Itu yang pertama, idza rashaha jabilu wa dama'at aynahu wa yabisat syafatah fahiya min rahmatillah qad nazal bih. Wa idza ghatta ghatital makhluk. Jadi sebaliknya, apabila kita melihat orang mati mendengkur seperti orang kena tercekik, ghatta ghatital makhluk, wahmarra launuhu, warna-warni badannya itu, ubah-ubah, wa arbadat syafatah, dan basah kedua bibirnya. Tadin kering, sekarang arbadat, yaitu basah. Wa huwa fahuwa min azabillah qad nazala bi. Itu azab Allah. Itu azab Allah. Kita inginlah termasuk golongan yang tiga yang pertama tadi. Bahkan dalam kitab orang mati kembali hidup itu yang pernah saya sebutkan, nama judul mengeri gitu. Orang mati kembali hidup itu lebih luas lagi. Jadi tanda-tanda orang dimatikan dalam keadaan baik itu yang pertama, waktu matinya mengucap la ilaha illallah. Dan mengucap la ilaha illallah ini bukan mudah, hadirin sekalian, semua kita tahu. Maka kita nak membiasakan mengucap la ilaha illallah dalam hayat kita, sehingga di penghujung hayat kita nanti mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Itulah mungkin dalam tarekat ini kita diperintahkan untuk mengucap la ilaha illallah itu 210.000. Setelah selesai baca lagi, supaya mudah kita mengucapkannya ketika akhir hayat kita. Jadi mengucap la ilaha illallah, ya, itu tanda mati yang baik. Selain yang tiga tadi, yang kedua hadirin sekalian, dalam kitab disebutkan tidak meninggalkan hutang, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Diingat-ingatlah kalau kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajipan kita, qada. Orang dulu pun bukan hanya kewajiban, yang fardu, yang sunnah pun mereka qada, hadirin sekalian. Yang sunnah pun, yang qabliyah ba'diyah, yang pernah mereka tinggalkan itu mereka qada juga. Berwasiat yang ketiga. Yang keempat, waktu dimandikan mayat tadi ni macam tersenyum, bukan macam, memang tersenyum dia. Tersenyum dia. Yang kelima, selain tersenyum ketika dimandikan dan dikafin dan lain-lainnya, kulitnya itu lembut. Itu tanda orang mati baik. Lembut kulitnya, tidak togang. Ketika orang mendengar, orang terkejut mendengar kematiannya, terkejut orang. Dan berduyun-duyun orang datang menyolatkan dan mengantar jenazahnya. Itu Al-Ustadz Arsyad Talib Lubis ketika meninggalnya yang mengantarnya 60.000 orang. Profesor Dr. Mutalawi Sya'rawi konon katanya disembunyikan kematiannya. Kerajaan tidak mengumumkan kematian Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, ulama besar. Tapi terdengar juga oleh masyarakat mengantarnya lebih 1 juta orang. Itu belum lagi seorang pemuda askar tentara menembak seorang hakim di Pakistan. Itu dia. Itu cerita betul. 6 juta orang ditembaknya hakim tu, sampai 10 kali liang, sampai 10 kali tembaknya. Dia brand lah mungkin tu.
Sampai 10 brand lah namanya itu ya. Sampai 10 kali di mahkamah itu. Apa kesalahan hakim? Liberal. Menghina Rasulullah. Ada perkataan yang tidak beradab kepada Rasulullah, ditembaknya. Dan dihukum mati. Kematiannya dihadiri 6 juta orang. Kalau kita ingin bertanya, berapa uang pula yang akan menyolatkan kita? Atas sebab itulah kita ingin semua orang meninggal di bersilam kok, disembahyangkan di nosah kok, supaya banyak. Itulah pertolongan kita yang terakhir untuk dia, supaya banyak orang sembahyang untuk dia. Dan hadirin sekalian, kita perlu persiapan untuk mati. Tak tahu kita ni, karena yang namanya al-maut, yang namanya ajal tadi itu, maut, ajal, ya, kemudian raji tadi yang berkaitan dengan kematian itu, dia tidak pandang bulu. Maka kita perlu persiapan. Ini dia. Itu kata Guru Bakhit, kata beliau begini, hadirin sekalian. Ada 3 yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi sakaratul maut ini. Yang pertama, salat berjamaah 5 waktu. Dan itu memang perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekuat tenaga kita, sesibuk apapun kita, sembahyang berjamaah 5 waktu. Disitulah indahnya uang yang bersuluk. Kalau payah dia bangkit subuh, dia akan dongak bunyi-bunyi uang berjalan, mandi dan lain-lain. Itu yang akan membangkitkan dia. Tapi kalau tidur di rumah, suang mati lampu, tolam, tilam kau tobal, jangan harap. Jangan harap. Payah. Yang kita khawatirnya, hamba tu sepanjang hayatnya asik kodokan aja. Itu dia. Panjang hayatnya dan dah terbiasa sonah goma. Apa qadaan? Usalli fardhu subhi rak'ataini qadaan. Akhirnya kalimat qadaan itu menjadi goma dia. Sodap asalnya. Adaan tak sodap. Yang sodap itu qadaan. Kenapa qadaan? Sembahyang subuh jam 8. Akhirnya sodap. Ini tidak boleh dibiarkan. Tak boleh. Kita mesti benahi dengan segera mungkin. Jadi persiapan pertama itu untuk dalam menghadapi sakaratul maut, supaya kita dapat husnul khatimah, itu mati yang baik, sembahyang berjemaah. Bisik-bisikkanlah orang rumah itu, bisik-bisikkan keluarga kita untuk sembahyang berjemaah. Kan lama sembahyang jemaah paling lama 10 menit. Itu tergantung imam lah itu. Kemudian yang kedua, membaca doa, banyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Allahumma a'inni 'alal maut. Tolong aku 'alal maut. Atau yang biasa dibaca oleh imam, Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Elok itu. Mudahkan dalam sakaratul maut. Jangan nasi minta panjang umur aja. Asal habis sembahyang minta panjang umur. Kalau orang dulu itu, hadirin sekalian, ada juga orang itu minta panjangan umur, ada. Tapi tujuannya berbeda. Kalau kita minta panjangan umur, mungkin berkaitan dengan dunia. Tapi mereka minta panjangan umur berkaitan dengan akhirat. Ada ulama itu minta panjangan umur karena sodapnya sembahyang tahajud ketika hayahnya. Asal sembahyang tahajud dia, disitulah ia menemui Tuhannya. Jadi menemui kenikmatan yang luar biasa dalam salat tahajud itu. Ya Allah, panjangan umurku sehingga aku boleh salat tahajud. Kenapa? Karena aku mati tak ada tahajud lagi. Kau dah mati kita, tak ada beban lagi, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada, semuanya tak ada.
segala kewajiban tidak ada. Di kubur, di akhirat tak ada kewajiban itu. Yang ada di dunia. Dan si hamba ini merasakan kenikmatan yang luar biasa pada tahajudnya itu. Oleh sebab itu dia minta panjangkan umur. Kalau kita minta panjangkan umur karena itu, alhamdulillah. Tapi jarang rasanya. Jadi banyak meminta supaya mudahkan dalam menghadapi kematian. Dan yang ketiga, kata beliau, banyak baca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita biasakan dalam berjalan, dalam kita duduk, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya mudah kita mengucapkan kalimat itu, tahlil itu, la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Tentang kabar kematian, hadirin sekalian. Sebenarnya kabar tentang kematian itu, ya, berita-berita atau kabar tentang kematian itu selalu ada pada diri kita sebetulnya. Setelah kita, kenapa perlu kita persiapkan tadi? Karena sebenarnya kabar tentang kematian itu selalu ada pada diri kita. Kabar kematian memberitakan pada kita, diberitahunya kita. Walaupun Allah tidak memberikan ilmu kepada hambanya kapan dia dimatikan, tapi kabar itu dikabarkan. Istilahnya kabar kematian itu sudah dekat, dan kabar itu selalu ada pada diri kita, baik dari dalam tubuh kabar itu, atau kabar dari tubuh zahir atau luar tubuh kita. Kabar kematian itu sudah dekat, sudah ada pada diri kita. Contoh, kabar kematian itu sudah semakin dekat menjemput kita. Kabar dari dalam tubuh seperti kurangnya ingatan. Mana kopiahku? Padahal pakai kopiah dia. Mana kacamataku? Ditanyanya sama bininya, kacamataku mana? Padahal dia pakai kacamata. Kalau tuan begitu, osah tu dah. Ayah begitu dah. Tak lama lagi dia. Kurang ingatannya. Elok terletak kacamatanya kok. Ditanya mana kacamata. Ini kurang ingatan. Ini yang biasa seperti ini umur-umur atas 60 tahun. Yang muda tak begitu, ya. Yang kedua, kabar itu muncul dari tubuh zahir namanya. Apa contohnya? Uban. Uban. Itu pernah saya sebutkan, seakan-akan malaikat Jibril berkirim surat kepada kita dengan putihnya rambut. Putihnya rambut itu uban lah. Jadi artinya itu kabar. Kalau di antara kita sudah putih rambutnya, itu kabar tuh sudah dekat, kematian itu sudah dekat dah. Itu dia. Bukan berarti yang hitam tonang aja, tidak. Karena kematian itu dia tidak memandang putih, tidak memandang hitam, dia mengobarkan aja. Kau dah putih ya, itu dia. Jadi tuan-tuan yang merasa sudah beruban kok, tak perlu diterangkan lagi bahwa dokeknya betul kematian itu. Tanda yang lain, lemah. Kalau dulu bukan main hebatnya berjalan. Dulu masa-masa menonton layar tancap dulu itulah. Ingat kita 80-an, 85. Berjalan berkilometer. Ya kan? Mungkin dah dari bersilam kau sebelum maghrib atau setelah maghrib, karena isya boleh tengah malam, berjalan itu berkilometer. Untuk dulu namanya layar tancap namanya. Kalau pesilam, masuk juga sekali.
Amai berduin-duin orang silam kau. Jadi kita tak soba apa amai kau. Ada layar tancap. Baru datang, berjalan, tak terasa dah. Cuba genai. Itu menunjukkan dah lemah. Kalau dah begitu, dokeklah ajal tu. Perlu persiapan. Ada khabar itu dia, hadirin sekalian, munculnya khabar itu dari luar tubuh. Apa dia? Seperti wafatnya kawan-kawan kita, kawan sebangku kita, kawan sepermainan kita. Kalau tuan-tuan ada mendengar berita kawan seusia tuan meninggal dunia, itu tak lama lagi. Itu berita khabar itu. Seusia dia itu, ya, seusia dia udah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang, itu kawan sebangku aku, itu kawan sepermain aku. Mulailah mengira. Dulu kawan ada 10, 8 dah tak ada, tinggal 2, aku sama dia. Berarti dah tak lama lagi. Itu dia. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, orang takut dan benci kematian itu. Itu dia, itulah pembahasan terakhir kita. Takut dan benci kematian itu. Ada beberapa faktor alasan kenapa seorang hamba itu takut mati. Yang pertama dikatakan oleh para ulama, karena hubbud dunia, cintakan dunia. Payah dia meninggalkan apa yang dicintainya. Karena kalau dia mati, dia meninggalkan apa yang dicintainya. Tak bisa itu. Kalau kita melihat orang mati, kita menangis, yang mati belum tentu menangis. Dia akan tertawa, dia akan tersenyum. Kenapa? Karena dia merasa duduk di pelaminan, akan berjumpa dengan Tuhan yang selalu disebutnya ketika hayatnya. Kita menangis. Kalau para ulama ketika dicabut nyawa itu, berpisah antara ruh dan jasadnya itu, dia tidak menangis, senyum dia, senang dia. Karena orang yang selama ini disebut-sebutnya Allah, Allah, Allah itu 5.000 kali, dia akan berjumpa dengannya. Didudukkan di atas pelaminan, apa tak tersenyum? Yang ditinggalkan menangis, meraung-raung, dia tersenyum karena dia berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya, Tuhan yang selalu disebutnya. Tapi kalau kita cintakan dunia, payah itu, takut kita, dan tak goma kita mendengarkan kematian itu. Padahal kematian itu pasti terjadi menjemput setiap hamba yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti. Tidak ada manusia yang tidak mati. Tak ada. Nabi Idris sudah mati. Nabi Isa pernah mengalami itu. Bahkan Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segitu cintanya kepada Rasulullah, Umar tak sadar dia. Siapa yang menyebut Rasulullah mati, akan kupancung dia. Bukan tidak mengerti hukum, tidak. Umar ahli hukum. Kenapa berkata demikian? Karena begitu cintanya kepada Rasulullah, terlupa sekejap. Siapa mengingatkannya? Abu Bakar Siddiq. Kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad manusia, sudah meninggal, sudah mati. Tapi apabila engkau menyembah Allah, la yamut, Allah tidak pernah mati, hidup. Baru tersadar, terjatuh podangnya, barulah sadar bahawa Rasul sudah meninggal dunia. Rasulullah kekasih Allah, berjumpa dengan Allah, meninggal dunia, mati juga. Apalagi kita, apa yang nak kita andalkan? Tak ada. Yang herannya kita, iko tak mau buat, itu tak mau buat. Perintah-perintah ditinggalkan, yang dilarang dikojokkan. Doanya minta sugo. Iko mengejek namanya. Itu mengejek namanya.
Kita kau minta surga tu ada dasarnya. Sembahyang berjamaah, oh adalah dihandalkan. Ditanya Tuhan, kau minta surga apa dasarnya? Sembahyang berjamaah, ya Allah dinosah. Ada nak kita jawab? Ikut tak ada. Jadi orang takut mati itu, jadi kita latihlah diri kita ya, latih diri kita untuk tidak mencintai dunia, karena kalau cinta dunia takut akan mati. Yang kedua, tidak ada kepastian mati masuk surga atau neraka. Itu enggak takut tu. Tak ada kepastian. Kenapa tak beramal? Dan yang ketiga, hadirin sekalian, merasa tidak punya apa-apa. Itu dia. Kita kalau pergi ke negara orang, tak ada siapa-siapa, takut juga kita. Tapi kalau kita pergi negara orang, ada saudara, ada yang kunjungi, tahu kita, tak takut. Ada bangunan yang akan kita singgah dia. Ada bangunan yang akan kita singgah, tak takut. Maka binalah bangunan-bangunan itu, ya, bangunan-bangunan itu dalam surga dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan bekas apa? Bekas kebaikan-kebaikan. Oleh kaki, oleh tangan, pandangan, pendengaran dan lain-lainnya. Itulah hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat pada Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala dilarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.